tentang menurut Alkitab, konflik itu suatu tempat pertandingan atau arena tempat musuh untuk bertanding. Konflik itu sendiri menurut Alkitab suatu area, suatu tempat di mana kita bertanding. Dengan musuh kita. Siapa musuh kita yang paling pertama dan yang utama? Bukan istri atau suami, bukan. Sibolis. Maka kalau seseorang dipimpin dan dikuasai oleh sibolis, si iblis Bapak Ibu, dia akan terus dipakai oleh iblis. Menciptakan konflik-konflik baru. Sehingga muncullah konflik suami istri, juga konflik orang tua dengan anak, orang tua dengan mertua, dan orang ya tetangga dengan saudara, bahkan konflik di gereja seringkali diaktorisasi oleh siapa? Oleh iblis, tapi nggak sadar kita ini sedang dipakai oleh iblis untuk memusuhi sesama kita, untuk memusuhi jemaat kita, untuk memusuhi gembala kita. Kita tidak sadar kita sedang dipakai oleh iblis, Bapak Ibu. Hati-hati. Dalam bahasa Yunani, konflik itu adalah egon. Dalam bahasa Inggrisnya, egoni. Rasul Paulus coba menjelaskan itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 17 yang sudah sampaikan tadi kepada Bapak Ibu. Adanya pertempuran antara keinginan Tuhan dan keinginan daging di dalam diri kita. Itu masih lebih berubah Bapak Ibu di hati dan pikiran kita kan. Sisi kanan keinginan Tuhan, maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan dan rencana Tuhan. Sisi kiri, maunya dan kehendaknya ego kita yang berkolaborasi dengan sibolis. Bergumul terus kita mendengarkan dan menuruti dua suara tadi. Kalau kita lebih dengar-dengaran terhadap suara sibolis, udah berarti kita dengan sengaja mencari gara-gara dengan Tuhan. Artinya sengaja kita cari masalah, cari konflik dengan Tuhan. Yang akan berimbas nanti, kita pasti akan berkonflik dengan orang-orang sekitar kita. Suami, istri, anak-anak kita. Tapi kalau kita menuruti apa suara kata sebelah kanan, yaitu suara Tuhan, suara Roh Kudus, maka kita akan minim menghadapi konflik yang berdampak negatif. Maka Paulus menegaskan lebih jauh lagi di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Suatu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan untuk orang-orang bukan Yahudi. Apa ini artinya hubungannya dengan konflik? Paulus mau mengatakan bahwa konflik itu adalah tangan, bentrokan antara kebenaran Tuhan dan pikiran manusia atau keinginan manusia. Itu yang dijelaskan oleh Paulus di sini. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita mau minim kecil menghadapi konflik yang berdampak negatif, gampang. Kita perlu lebih menaati, melakukan, mendengarkan, mempraktikkan apa kata Tuhan. Cara taktisnya, hiduplah selalu di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Andaikan sekalipun karena seizin Tuhan kita harus menghadapi konflik. Kalau kita di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, artinya apa? Hati dan pikiran kita tidak dipimpin oleh ego dan kedagingan kita. Maka, sebesar seberat apapun konflik yang kita hadapi, dengan kasih karunia dan pertolongan daripada Roh Kudus, pasti konflik itu bisa kita selesaikan. Itulah alasannya Bapak Ibu, setiap kali kami melihat subur dan berkembangnya konflik yang berdampak negatif dalam kehidupan Kristiani, orang-orang ya kehidupan keluarga-keluarga Kristiani atau pribadi-pribadi orang Kristen yang melahirkan masalah-masalah yang besar. Seringkali pemicu awalnya itu karena masih minimnya pertobatan. Kelahiran baru. Termasuk saya mau katakan, gereja terbesar, gereja suku terbesar
yang membesarkan saya dulu. Bapak Ibu pasti tahu lah itu. Kenapa harus pecah? Sampai sekarang. Padahal itu sudah berlalu puluhan tahun ini. Sampai sekarang masih ada yang bahas. Karena sebagian oknum-oknum hamba Tuhannya belum sungguh-sungguh bertobat. Belum sungguh-sungguh bertobat. Dan itu juga terlihat kembali, terulang kembali di dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana begitu tajamnya konflik antara bapaknya dengan anaknya hanya masalah memperebutkan aset gereja. Contohnya salah satu gereja terbesar di Surabaya. Mungkin sudah bertobat, tapi tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi dipimpin oleh apa? Ego. Sehingga tidak lagi mengenal istilah dia bapak saya, enggak. Tapi anaknya berpikir, dia saingan gue. Bapaknya juga tidak berpikir, ini anak gue, enggak. Tapi apa? Ini penentang gue. Maka itu harus sampai ke pengadilan, Bapak Ibu. Konflik itu di dalam Alkitab memang bisa juga menjadi salah satu penghambat orang untuk datang bertobat pada Kristus. Ya, contohnya waktu kita berkonflik dengan Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak membuka hati dan pikiran kepada Tuhan, itu menyebabkan kita konflik dengan Tuhan. Maka itu yang dimaksud dengan di sini. Konflik itu bisa menghalangi mata rohani orang bertobat pada Kristus. Ini yang dialami oleh Adam dan Hawa. Karena di awal sudah diperingatkan oleh Tuhan sebelum mereka ditempatkan di Taman Eden itu. Jangan kalian sentuh, apalagi kalian makan buah terlarang yang ada paling pojok di sana. Artinya Tuhan sudah mewanti-wanti Adam dan Hawa supaya suatu saat mereka jangan berkonflik dengan Tuhan, kan Bapak Ibu. Maka Tuhan ingatkan. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa lebih dengar apa kata simbolis, kan Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berkonflik dengan Tuhan. Dan itu menjadi penghalang, bahkan pemutus komunikasi, hubungan, relationship antara Adam dengan Tuhan. Tapi Tuhan bertanggung jawab. Konflik yang notabene penghalang atau pemutus relasi, komunikasi, kedekatan Adam dan Hawa dan juga manusia. Tuhan kasih jalan keluarnya dengan apa? Dia rela mati di kayu salib. Matius pasal 27 ayat 21 sampai 20. Jadi kita lihat di sini. Tuhan begitu hebat Bapak Ibu. Dia mengingatkan kita supaya tidak berkonflik dengan dia. Tapi kalau karena kekerasan hati kita, suatu saat kita berkonflik dengan dia seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, Tuhan tetap berikan jalan. Bagaimana supaya konflik itu tidak semakin melebar? Supaya tidak semakin berdampak negatif. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan solusi apa? Dia tuntaskan itu dengan apa? Dia rela mati di kayu salib untuk Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang bisa kita belajar dari sini? Harusnya. Supaya kita tidak menghadapi banyak konflik yang berdampak negatif bagi pasangan kita, orang-orang di sekitar kita. Kita perlu kasih tahu dari awal. Contoh konkretnya, sebagai suami dan istri, perlu kasih tahu dari awal apa yang kita tidak suka kepada pasangan kita. Dan jenis makanan, minuman, pakaian, warna apa yang kita suka. Itu harus kita jelaskan di awal. Supaya apa? Supaya pasangan kita tahu, sama-sama tahu. Oh, rupanya suami saya nggak suka ini. Sukanya yang begini. Sama juga. Suami pun jadi tahu. Istri saya rupanya nggak suka yang begini. Sukanya yang begini. Itu harus kita lakukan di awal sebenarnya. Maka dengan demikian, kalau ada konflik dalam perjalanan rumah tangga kita, dan yang kita bisa kita belajar dari sini, dengan cara Yesus menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh manusia dengan dia mati di kayu salib adalah artinya apa? Kita jangan hanya bisa membuat masalah. Kita jangan hanya sanggup menciptakan konflik, tapi tanggung jawab menyelesaikan konflik itu sendiri. Persoalannya,
Kita tidak sampai di situ. Kita itu hanya senangnya cari masalah, cari gara-gara, cari konflik. Tapi nggak pernah berpikir apa solusi. Nah, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Dia memberikan solusi. Bahkan dirinya sendiri menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik antara manusia dengan Tuhan sendiri. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kehadiran kita dalam bahasa Alkitab harus jadi berkat kan? Harus jadi solusi kan? Jangan justru kehadiran kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai hamba Tuhan, menjadi sumber masalah. Kan itu yang terjadi hari-hari ini Bapak. Ya, sebelum kita menjadi gembala di gereja itu, jemaat itu amin ya dan adem. Tapi sejak kita jadi gembala, jemaat itu jadi penuh dengan pertengkaran. Kenapa? Karena kita tidak menjadi solusi, tapi justru menjadi biang kerok. Dan ini banyak terjadi sekarang Bapak Ibu di berbagai gereja-gereja. Termasuk saya singgung tadi, ada masalah rumah tangga, orang-orang kita layani. Kita bukannya menjadi mediator yang baik, tapi kadang-kadang kita menjadi provokator juga. Karena kita berat sebelah terhadap pasangan suami istri yang kita layani. Itu nggak boleh begitu. Kalau saya Bapak Ibu tetap dalam posisi netral. Kalau salah saya katakan salah. Kalau benar saya katakan benar. Maka setelah saya katakan kepada suami istri. Setelah saya mendengarkan keluhan ibu dan bapak. Sampai saya pada kesimpulan. Dari semua tetek bengek yang Bapak Ibu curhatkan tadi. Sekian persen yang benar, sekian persennya salah. Kesimpulannya, Bapak Ibu, orang yang bertanggung jawab dua-duanya atas konflik ini. Bukan hanya suami yang salah. Bukan hanya istri. Bapak Ibu. Kita harus sampai memberikan pemahaman yang sejauh itu Bapak Ibu. Jangan justru kita memanas-manasi. Atau memojokkan salah satu. Nggak boleh. Konflik Bapak Ibu bisa menjadi peluang atau kesempatan Tuhan untuk menunjukkan suatu realitas baru atau apa? Solusi atas konflik yang kita hadapi dalam hidup ini. Artinya, konflik yang terjadi Adam dan Hawa dengan Tuhan. Di balik itu, ada solusi yang Tuhan tawarkan. Dengan Yesus rela mati di kayu salib. Maka Tuhan bilang, semua orang harus bertobat dan percaya Yesus mati di kayu salib. Sebagai jalan awal mengatasi konflik. Orang harus mengakui itu. Harus mempercayai itu. Dan bahkan juga menjadikan Yesus, pengorbanan Yesus itu termaterai di hati dan pikiran. Maka terjadilah rekonsiliasi, alias apa? Perdamaian. Dan perdamaian itu harus dinyatakan dengan perubahan. Singkat ceritanya Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak lagi berkonflik dengan Tuhan, alias sudah berdamai dengan Tuhan, tindakan dan perbuatan kita hari ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang, harus mengalami perubahan. Yang seringkali yang saya lihat Bapak Ibu, pasangan suami istri menyalahkan satu dengan yang lain. Dengan mengatakan, Pak Tony, suami saya sih gampang sekali minta maaf Pak. Mohon ampun, wah, nggak usah diragukan. Tapi selesai minta maaf, selesai minta ampun, nggak ada perubahan. Itu artinya belum berdamai total dengan Tuhan. Itu artinya dia belum mengakui kesalahannya dengan total. Harusnya permohonan maaf dan pengakuan salah harus ditindaklanjuti dengan perubahan kan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengaku bertobat pada Kristus, harus dong tindakan dan perbuatan kita menunjukkan buah-buah pertobatan dan perubahan kan Bapak Ibu.
Itu juga kadang-kadang menjadi sebab musabab sehingga orang sekarang ya tidak meyakini perkataan maaf itu dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Karena hanya berhenti dalam komunikasi verbal. Tidak diikuti dengan komunikasi non-verbal, perubahan sikap. Konflik itu Bapak Ibu, dalam konteks tertentu, dapat memaksa seseorang bertobat. Contoh, waktu Rasul Paulus dibutakan oleh Tuhan, waktu dia mau menghabisi orang-orang percaya di Damsyik, itu kan melahirkan konflik. Paulus dengan Tuhan kan. Tapi akhir dari konflik itu apa yang terjadi? Membawa pertobatan dan perubahan dalam totalitas kehidupan Paulus. Ini contoh di Alkitab. Bahwa tidak selamanya konflik itu berdampak negatif. Bisa juga konflik itu menobatkan seseorang. Mengubahkan seseorang. Dan bahkan juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ketidakadilan yang kita alami orang percaya di negeri ini, itu juga bisa ya melahirkan konflik kan. Tapi jangan lupa, mata Tuhan tidak tertutup akan situasi ketidakadilan yang kita alami itu enggak. Yang artinya apa? Ketidakadilan yang kita alami di Republik ini sebagai orang percaya dalam mendirikan ibadah dan beribadah kepada Tuhan. Yang akhirnya ada keleluasaan bagi kita untuk beribadah dan membuka gereja. Itu udah banyak kasus itu kan. Dan saya kira ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kasus itu. Awalnya gereja Bapak Ibu dihalangi kan beribadah kan. Sampai dipanggil-panggil polisi kan gitu. Tapi Tuhan bekerja. Akhirnya apa? Pemerintah menyediakan, memfasilitasi tempat ibadah buat kita. Bahkan apa? Izin gereja kita jadi keluar. Nah ini uniknya. Kalau kita sudah di dalam Kristus dan Kristus dalam diri kita. Konflik itu justru apa?